warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Silismawati. Saya dari semester 4 program studi Agribisnis Hortikultura 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjurnalan atau penugasan yang telah diberikan oleh Ibu Fitria pada mata kuliah akuntansi agribisnis di pertemuan terakhir. Yang mana dalam materi penjurnalan di sini kita dijelaskan mengenai debit dan juga kredit, di mana di situ juga terdapat peraturan penggunaan debit dan kredit. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai debit dan kredit tersebut. Untuk peraturan yang kemarin telah disampaikan oleh Ibu Fitria, di mana terdapat perbedaan dari debit dan kredit. Untuk debit itu sendiri meningkatkan aset atau biaya, atau untuk lebih lengkapnya entry yang digunakan untuk meningkatkan aset dan biaya serta mengurangi kewajiban atau ekuitas. Kemudian sedangkan untuk kredit, entry yang digunakan untuk meningkatkan kewajiban atau ekuitas dan juga mengurangi aset atau biaya. Di sini untuk memudahkan kita menghafalnya sudah terdapat tanda plus dan juga min. Yang mana plus yaitu meningkatkan, min mengurangi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di sini harta dan juga HPP serta beban itu masuk ke dalam aset dan juga biaya. Kemudian untuk hutang, ekuitas, pendapatan itu masuk ke dalam kewajiban dan juga ekuitas. Nah, selanjutnya di bawah sini telah disediakan pos nama akun. Ada nama akun, nomor akun, dan juga pengertian dari nama akun tersebut. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya tidak menggunakan laptop karena laptop saya sedang mengalami perbaikan, yang mana saat ini saya menggunakan tablet Ibu. Mohon izin. Langsung saja lanjut. Untuk terakhir yaitu penjelasan mengenai pos nama akun, di mana nama akun tersebut terdapat harta, kemudian hutang, kemudian ekuitas, pendapatan, dan juga beban, serta HPP atau harga pokok penjualan. Di sini juga disediakan nomor akun untuk memudahkan dalam membedakan sub-sub dari nama akun seperti harta, beban, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nama akun, pengertian nama akun tersebut juga memiliki perbedaan per sub-subnya. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan penjurnalan. Nah, langsung saja kita menuju ke jurnal umum atau penugasan yang telah diberikan oleh Ibu Fitria pada pertemuan terakhir. Yang mana di sini kita memiliki perusahaan PT Maju Jaya, itu perusahaan salon. Di sini sudah diberikan keterangan dari nomor 1 sampai 15 dan di situ juga sudah terdapat tanggal-tanggalnya sendiri. Kemudian untuk jurnal umumnya sendiri terdapat tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan juga kredit. Nah, sebelum kita mengisi ini, alangkah baiknya kita memahami perbedaan dari debit dan kredit tersebut. Kemudian kita langsung saja untuk cara pengisian dari jurnal umumnya. Untuk keterangan yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik dan juga menaruh uang tunai ke dalam kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk itu, karena di sini sudah jelas pada tanggal berapa, maka kita masukkan saja tanggal 1 Januari 2017, di mana Joko memulai usaha salon cantik, menaruh uang tunai ke kas perusahaan. Nah, di sini ada nama akun yang mana untuk template yang telah diberikan oleh Ibu Fitria, di sini sudah ada tanda panah ke bawah, yang mana untuk memudahkan kita dalam mengkategorikan nama akun dari pos nama akun tadi yang sudah dijelaskan. Di sini karena Joko menaruh uang tunai sebagai modal ke dalam perusahaan sebesar 10 juta rupiah, maka uang tunai tersebut masuk ke dalam kas perusahaan, kemudian dengan nomor akun. Untuk rumusnya langsung seperti ini. Nah, karena ini VLOOKUP, kita sudah langsung menuju dari kolom ini sudah tersambung ke dalam pos nama akun. Jadi sangat mudah untuk kita dalam mengisi penjurnalan. Langsung lanjut saja.
Untuk kas tersebut karena masuk ke dalam aset, maka kas masuk ke dalam debit. Nah, tadi kan debit meningkatkan aset, jadi kas dengan nomor akun 111 masuk ke dalam debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk modal itu masuk ke dalam ekuitas, maka untuk pengisian masuk ke dalam kredit dengan modal dan nomor akun 31 dan kredit 10 juta rupiah. Nah, lanjut saja. Untuk yang kedua, pada Januari tanggal 2, Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon untuk peralatan seharga 1 juta rupiah dan perlengkapan seharga 250.000 rupiah secara cash atau tunai, dimana di sini sudah di highlight ya, secara cash atau tunai. Maka kas kita berkurang untuk membeli perlengkapan dan juga peralatan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa peralatan dan juga perlengkapan itu berbeda untuk nama akunnya. Nah, di sini juga sudah tertera kalau terdapat perlengkapan dan juga terdapat peralatan. Nah, perlengkapan dengan nomor akun 114 di sini karena kita membeli peralatan yang mana peralatan dan juga perlengkapan masuk ke dalam aset. Seperti karena aset itu masuk ke dalam debit, meningkatkan aset. Jadi perlengkapan uang kas keluar sebesar 1.250.000 rupiah dan masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk perlengkapan dan juga peralatan. Dengan perlengkapan seharga 250.000 rupiah masuk ke dalam debit dan juga peralatan 1 juta rupiah masuk ke dalam debit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada nomor yang ketiga, pada Januari tanggal 3 bayar sewa tempat untuk salon 2 juta rupiah selama setahun secara tunai. Nah, untuk sewa tempat sendiri juga memiliki nama akunnya sendiri, yaitu sewa dibayar di muka. Mengapa dibayar di muka? Karena dibayar secara tunai atau secara langsung. Jadi untuk nama akun kita masukkan sewa dibayar di muka. Dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka dengan kode nomor akun 1192. Kemudian untuk sewa dibayar di muka yaitu pengeluaran dari kas keluar, dan juga kita membayarkan sewa sebesar 2 juta rupiah yang masuk ke dalam debit. Karena debit tadi meningkatkan beban. Nah, sewa dibayar di muka juga termasuk ke dalam beban. Untuk kas sendiri masuk ke dalam kewajiban, yang mana kredit meningkatkan kewajiban sebesar 2 juta rupiah, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 4, pada Januari tanggal 5 pendapatan usaha salon diterima sebesar 400.000 rupiah secara tunai. Nah, pendapatan sendiri masuk ke dalam ekuitas, yang mana ekuitas itu yang mana kredit meningkatkan ekuitas. Nah, di sini juga sudah tertera pada tanggal 5 Januari 2017 kas masuk atau pendapatan masuk sebesar 400.000 rupiah. Itu masuk ke dalam debit karena kita menerima aset. Kemudian pendapatan usaha pada keterangan ini dimasukkan ke dalam kredit karena pendapatan usaha tersebut masuk ke dalam ekuitas besar 400.000 rupiah. Kas nomor akun 111 pendapatan dengan nomor akun 41. Baik, yang selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Januari. Nomor 5, pada tanggal 6 Januari karena mendapatkan proyek foto keluarga dan Joko sebagai make up-nya, upah salon Joko sebesar 10 juta rupiah. Namun dibayar uang sebagian dulu sebesar 3 juta rupiah secara tunai dan akan dilunasi setelah pekerjaan selesai. Karena seharusnya Joko mendapatkan uang tunai atau upah sebesar 10 juta rupiah, namun karena dibayar 3 juta rupiah, maka kas yang masuk hanya sebesar 3 juta rupiah. Karena secara tunai atau secara langsung sebanyak 3 juta rupiah tadi dan juga akan dilunasi, maka masih kurang 7 juta rupiah untuk mendapatkan 10 juta rupiah secara lengkap. Yang mana di sini kas itu tadi masuk ke dalam debit
atau aset yang masuk yaitu 3 juta rupiah. Kemudian pendapatan diterima di buka. Kenapa pendapatan diterima di buka? Karena tadi dibayarkan secara tunai atau secara langsung. Maka di sini nama akunnya pendapatan yang diterima di muka. Sebesar 3 juta rupiah masuk ke dalam kredit karena masuk ke dalam ekuitas. Kemudian selanjutnya pada tanggal 9 Januari adanya pengerjaan make up artist kepada Ibu Rita, namun pembayaran akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar Rp1.200.000. Untuk sederhananya, Joko melakukan pekerjaan make up artist kepada Ibu Rita, namun Ibu Rita ini hutang terlebih dahulu kepada Joko yang mana diberikan tempo atau tenggat waktu sampai tanggal 29 Januari sebesar Rp1.200.000. Untuk penjurnalannya pada tanggal 9 Januari di tanggalnya dengan nama akun piutang. Mengapa piutang? Karena Joko memberikan pinjaman atau Joko memberikan perusahaan meminjamkan kepada konsumen, yang mana itu masuk ke dalam piutang atau istilahnya piutang. Di situ Joko akan dibayarkan pada tanggal 29 Januari sebesar Rp1.200.000. Piutang yang dilakukan Joko Rp1.200.000. Piutang yang dilakukan Ibu Rita dan juga Joko sebesar Rp1.200.000 dengan pendapatan usaha yang seharusnya ya Rp1.200.000. Namun akan dibayarkan pada tanggal 29 Januari, maka masuknya ke dalam piutang. Kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari Joko membeli perlengkapan salon kepada Usahakan Salma, namun Usahakan Salma memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar Rp1.500.000. Maka di penjurnalan pada tanggal 16 Januari Joko membeli perlengkapan. Kita mendapatkan perlengkapan, namun kita hutang terlebih dahulu kepada Usahakan Salma yang akan dibayarkan bulan depan sebesar Rp1.500.000. Maka ini perlengkapan masuk ke dalam debit karena aset masuk sebesar Rp1.500.000. Kemudian kita tambahkan di bawahnya hutang dagang yang masuk ke dalam kewajiban yang harus dibayarkan pada bulan depan, di mana kredit meningkatkan kewajiban. Nah, di sini hutang dagang dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2017 membayar biaya telepon dan listrik sebesar Rp900.000 secara tunai. Nah, di sini membayar biaya telepon karena biaya itu masuk ke dalam beban. Maka di sini teranya beban utilitas. Maka beban utilitas itu adalah beban yang sebelumnya, karena beban ini berbagai macamnya juga ya. Ada beban listrik, beban telepon, beban iklan, beban sewa, beban utilitas. Karena di sini adalah dua beban, yaitu listrik dan juga telepon, maka masuknya ke dalam biaya beban utilitas, yang mana beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam untuk meningkatkan perusahaan tersebut. Yang mana beban utilitas itu karena tadi debit meningkatkan aset dan beban, maka beban utilitas masuk ke dalam debit sebesar Rp900.000 dengan kas yang keluar untuk membayarkan beban tersebut sebesar Rp900.000 masuk ke dalam kredit. Seperti itu. Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 2017, Joko membeli perlengkapan kantor seharga Rp150.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta secara tunai. Nah, di sini perlengkapan dan juga peralatan itu berbeda. Maka di sini pada 22 Januari nama akun perlengkapan sebesar Rp150.000 tadi masuk ke dalam debit karena menerima aset dalam bentuk perlengkapan. Kemudian dan juga halnya dengan peralatan sebesar Rp2 juta masuk ke dalam debit, yang mana kita mengeluarkan kas sebesar Rp2.150.000 dari total perlengkapan dan juga peralatan yang didapatkan. Kemudian selanjutnya pada 23 Januari Joko mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp150.000 secara langsung. Nah, karena untuk keuntungan pribadi, maka untuk nama akunnya yaitu Prive. Prive itu
semacam ya pemilik mengeluarkan kas untuk keperluan pribadi pemilik tersebut. Nah, kemudian praf ini masuk ke dalam debit karena kita mengeluarkan kas sebesar Rp150.000 untuk praf atau keperluan pribadi yang masuk ke dalam debit sebesar Rp150.000 seperti itu. Kemudian selanjutnya dari 23 Januari kita ke 27 Januari, di mana Joko mendapatkan pendapatan usaha sebesar Rp800.000 secara tunai. Nah, pendapatan masuk ke dalam kas atau kas masuk dalam perusahaan sebesar Rp800.000 pada kolom debit, dan juga pendapatan usaha yang masuk ke ekuitas pada kolom kredit sebesar Rp800.000. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 28 Januari, Joko membayar hutangnya yang terjadi pada tanggal 16 Januari tadi sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Nah, di sini tanggal 28 Januari 2017, nama akun hutang dagang yang harus dilunaskan oleh Joko sebesar Rp1.500.000. Hutang dagang tersebut masuk ke dalam beban yang harus dibayarkan atau kewajiban kas yang harus dikeluarkan sebesar Rp1.500.000 yang masuk ke dalam kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Januari, Joko menerima pembayaran dari Ibu Rita atas transaksi pada tanggal 9 Januari tadi sebesar Rp1.200.000. Nah, di sini beban gaji 29. Nah, di sini kita mendapatkan pendapatan yang mana terdapat kas masuk sebesar Rp1.200.000 dan juga piutang yang telah dibayarkan oleh Ibu Rita pada tanggal 9 Januari tadi sebesar Rp1.200.000 yang masuk ke dalam kredit. Nah, kemudian selanjutnya pada 29 Januari lagi dibayarkan gaji pegawai sebesar Rp300.000 secara langsung tunai. Nah, di sini karena gaji itu merupakan beban dari perusahaan tersebut, beban yang harus dibayarkan kepada karyawan, maka karena tadi debit meningkatkan beban dan juga aset, maka beban gaji masuk ke dalam debit seharga senilai Rp300.000. Kemudian kas yang dikeluarkan untuk membayarkan beban tersebut sebesar Rp300.000. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 30 Januari Joko mendapatkan pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari tadi sebesar 7 juta secara tunai. Nah, di sini kas masuk sebagai pendapatan sebesar 7 juta rupiah. Kemudian piutang yang dibayarkan oleh proyek tadi yang pada tanggal 6 Januari ini pada tanggal 6 Januari. Nah, betul. Pada tanggal 6 Januari sebesar 7 juta rupiah yang masuk ke dalam kredit. Karena masuk ke dalam ekuitas. Baik. Untuk itu selesai sudah penjurnalan atau pengisian jurnal dari perusahaan PT Maju Jaya. Itu perusahaan salon yang dikelola oleh pemilik atas nama Joko. Nah, di sini juga saya izin menambahkan totalnya untuk melihat apakah dari kedua debit dan juga kredit ini sudah balance atau belum. Nah, karena di sini angkanya sama, maka bisa dianggap bahwa ini balance, seimbang. Nah, sekian mungkin pemaparan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.